Selamat siang, perkenalkan nama saya Vela Grandisiana Agape, NIM 682018-003, dan bersama teman-teman saya, Elsen, Indra, Sena, dan Yudi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang batik menyangkut mata kuliah Knowledge Management System. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah batik. Batik berasal dari bahasa Jawa yang artinya menulis dan titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh malam sehingga menahan pewarna. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau yang lain dengan sistem tutup dengan malam dan celup dengan warna yang dijelaskan oleh Ketut Sunarya pada tahun 2000. Batik Indonesia mulai berkembang pada zaman Majapahit. Pada awalnya merupakan seni yang dikerjakan oleh kalangan dalam keraton. Lalu batik berkembang menjadi pekerjaan umum wanita dalam mengisi waktu senggang karena dibawa oleh pengikut raja yang tinggal di luar lingkungan keraton. Perkembangan batik pada saat itu ditemukan di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Penjelasan singkat mengenai topik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi budaya Indonesia sejak lama. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknis, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2019. Jenis dan corak batik Indonesia sangat beragam yang disesuaikan dengan corak dan variasi setiap daerah. Alat bahan dan baku. Yang pertama ada kain putih. Kain ini merupakan bahan utama untuk membuat batik. Kain ini berasal dari bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. Kain yang bisa digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap bahan-bahan pewarna batik. Yang kedua ada lilin. Lilin batik berfungsi untuk penahan warna pada batik sehingga bisa memunculkan pola. Ada beberapa jenis lilin yang bisa digunakan untuk membatik. Di antaranya adalah lilin kelowong, tembok, dan lilin bironi. Yang ketiga ada pewarna batik. Untuk pembuatan batik terdapat 2 jenis zat pewarna yang bisa dipilih, pewarna alami dan zat pewarna sintetis atau buatan. Masing-masing zat pewarna tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Perlengkapan membatik. Nah, di sini aku akan menjelaskan perlengkapan membatik. Walaupun banyak, ini aku akan menjelaskannya. Yang pertama ada gawangan. Gawangan itu fungsi untuk menyangkutkan, membentangkan mori saat membatik. Nah, kedua ada bandul untuk menahan kain yang baru dibatik agar tidak tergeser oleh angin. Yang ketiga, ini cukup terkenal dan sering kita lihat pastinya, ada canting seperti pena yang terisi malam cair yang berisi tinta untuk menggambar batik pastinya. Nah, yang keempat ada wajan. Wajan ini gunanya untuk melelehkan lilin yang membeku. Nah, yang kelima ada saringan malam untuk menerangi malam. Nah, di sini agar panasnya tidak bercampur oleh kotoran. Nah, malam ada taplak. Taplak itu untuk menutup bagian paha si pembatik agar tidak panas. Macam-macam seni batik. Yang pertama, macam-macam seni batik yaitu batik tulis, salah satu proses produksi batik yang teknik membuatnya secara manual. Alat untuk menulisnya itu adalah canting, pastinya adalah canting. Nah, kedua adalah batik cap. Batik cap itu salah satu proses batik menggunakan canting cap mirip dengan stempel berukuran 20 x 20 cm. Yang terakhir adalah batik lukis, salah satu proses produksi batik melukis sehingga dapat menarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kelompok kami menggunakan metode pengumpulan data, yaitu metode kualitatif cocok untuk memahami kerajinan batik di Indonesia. Metode Newlet Manajemen menggunakan applicit to applicit, menyusun kembali bagian applicit manajemen ke dalam bentuk baru, akan tetapi tidak ada penampilan baru, namun penampilan baru dari batik yang sudah ada. Atau kognitif untuk memberikan suatu objek atau konsep baru dalam pembuatan batik. Dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang bertahap. Dalam faktor kognitif ini menggunakan media untuk
mengadopsi konsep pemanfaatan berbagai input secara paralel. Oke, sekarang hasil yang didapatkan oleh kelompok kami. Jadi combination, yaitu explicit to explicit, merupakan konversi menyusun kembali dalam bentuk baru tanpa adanya penciptaan pengetahuan baru, yang kemudian diaplikasikan dalam kerajinan batik yang dapat dikenal dan dipelajari oleh orang Indonesia serta orang asing. Batik merupakan kerajinan asli Indonesia yang dapat ditemui di setiap daerah seperti Pekalongan, Solo, Jogja, Sumatera, dan lain-lainnya. Setiap daerah memiliki corak batik dengan kekhasannya sendiri. Berbagai macam corak dan motif dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik untuk orang luar negeri. Dunia internasional sudah mengapresiasi batik sehingga kita dapat mempromosikan dan melestarikan batik dengan perkembangan teknologi kita saat ini, yaitu dengan cara mencoba belajar mengenal batik dari setiap daerah, memperkenalkan keunikan batik daerahnya, lalu mengambil peran sebagai pengusaha batik dengan memanfaatkan teknologi dan menyebarluaskan konten positif mengenai batik di media sosial.